Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Hai, kembali ke channel RBA Nugraha lagi. Yang belum kenal sama gue, hai, perkenalkan gue Buki atau bisa panggil gue Nugraha. Ya, setelah konten pertama, alhamdulillah, terima kasih atas respon teman-teman. Dan semoga suka ya dengan konten pertama yang kemarin sempat diupload. Dan ini adalah cerita kedua yang mudah-mudahan menjadi hikmah juga setelah cerita pertama sebelumnya. Dan di konten yang kedua ini menceritakan tentang seseorang yang sangat nyaman akan kesendiriannya. Ada yang pernah merasakan seperti ini? Mungkin seringkali timbul pertanyaan, apakah memang nyaman sendiri adalah suatu masalah? Atau memang suatu hal yang menyakiti diri sendiri? Tapi kalau menyakiti, kenapa bisa nyaman ya? Aneh juga kadang ya. Sebelumnya mari siapkan earphone atau headset terbaik kalian untuk mendengarkan sebuah cerita pengantar tidur yang kedua ini. Lebih nikmat biasanya ketika sambil rebahan dan memejamkan mata, dan yang baru pulang dari aktivitas beratnya, semoga dia permudah ya aktivitasnya. Permudah ya, oke. Dan jangan lupa untuk selalu bersyukur akan hidup saat ini. Oke, langsung aja, mari kita mulai. Cerita yang mengantarkanmu ke sebuah mimpi serta harapan. Nyaman sendiri. Pernah gak sih kalian merasakan nikmat dalam kesendirian? Jika pernah, hati-hati loh, nyaman. Pernah gak kalian merasakan risihnya dalam keramaian dan memilih untuk sendiri? Jika pernah, hati-hati loh, nyaman. Jika kalian tanya kenapa, aku jawab gak kenapa-napa. Hanya mengingatkan aja. Awas, nyaman. Jika kamu bukan orangnya dan bertanya siapa itu orangnya, aku jawab tentu bukan kamu. Karena pertanyaan orang biasanya cerminan dirinya, yang mengartikan bahwa dia saat ini sudah atau sedang mengalami hal tersebut. Gimana? Setuju dengan pendapatku ini? Kalau nggak setuju juga nggak apa-apa kok. Toh aku lebih nyaman sendiri. Aku sering merasa sendiri meskipun banyak orang di sekitarku. Aneh bukan? Sendiri dalam keramaian. Namun entah mengapa nikmat dirasakan ketika sendiri. Merasa waktu adalah suatu hal yang sangat berharga. Mengapa? Karena aku bisa membuat sesuatu sesuai dengan apa yang ku mau. Meskipun sesungguhnya mengelola diri itu lebih sulit dibandingkan mengelola suatu kelompok. Karena ada satu yang menjadi musuhku dalam menghadapi diri sendiri. Kira-kira apa ya? Apa coba? Itu malas. Iya, malas karena gak yakin bisa membuat sesuatu hal yang baru. Malas karena gak yakin akan kemampuan sendiri. Malas ketika orang lain menilai apa yang kebuat adalah hal sepele yang semua orang pun bisa melakukannya. Iya, itu malasnya. Kemana-mana ya malasnya. Jadi overthinking deh, berprasangka. Jadi gak semangat buat apa? Buat karya misalnya, buat apa yang disuka. Jadi gak semangat deh. Kadang seakan melebihi Tuhan. Dan itu bahaya kan ya? Berprasangka nanti akan seperti apa, padahal kita kan gak tahu kedepannya akan seperti apa. Seperti itu. Seharusnya aku sadar diri bahwa esok hari adalah misteri yang seorang aku pun
tidak tahu apa yang akan terjadi. Seringkali ku merasa tidak berguna di kehidupan ini. Sampai saat ini, usahaku masih belum menghasilkan apa-apa. Sepertinya, mungkin di mata orang lain, membahagiakan orang di sekitar terkadang butuh bukti nyata. Padahal udah usaha mati-matian, seperti materi contohnya. Dan mungkin itu suatu hal yang lumrah untuk semua orang, yaitu pembuktian nyata. Sampai kapan penantian ini menjadi berharga di mata orang di sekitarku? Jatuh bangunnya aku, ya sendiri kulakukan. Memotivasi diri sendiri seakan aku yang berbicara terhadap diriku sendiri. Seakan ada orang lain yang berbicara padaku. Padahal itu aku sendiri yang melakukannya. Aku menarik diri untuk bercerita pada orang lain. Karena sempat aku ceritakan, namun tidak bertampak apa-apa kepadaku. Jadi itu sesuai ekspektasiku. Ketika berharap dengan manusia, ya sia-sia. Tapi buruknya aku adalah menjadi manusia yang tidak menerima manusia lainnya. Padahal sama, sejenis. Satu kehidupan. Terbuat dari dasar yang sama pula. Namun, aku menolaknya. Aku lebih nyaman dengan Tuhanku. Peluknya begitu hangat setiap malam dia turun ke bumi. Aku merasakannya. Ya, sangat merasakannya. Tiap dipeluknya, air mata ini mengalir perlahan. Satu demi satu, air mataku teteskan karena indah bersamanya. Nah, tidak baik. Tidak baik adalah ketika menyukai kesendirian, namun memutuskan tali hubungan antar manusia. Untuk aku dan kamu yang saat ini merasa nyaman sendiri, ketahuilah, mereka peduli denganmu. Hanya kamu tidak tahu. Karena jika kamu tahu, dusta sudah kepeduliannya di hadapanmu. Bisa saja ketika kamu menemukan titik temu kebangkitan dari keterpurukanmu, itu adalah doa darinya, bukan? Atau mungkin dari mereka. Iya, mereka. Karena banyak yang peduli denganmu. Menarik ya. Nyaman sendiri bukan suatu hal yang salah kok. Namun, cobalah sedikit buka hatimu untuk bercerita apapun kepada orang yang kamu percaya. Aku pun demikian. Caraku menguatkan diriku adalah menguatkan orang lain. Iya, tiap orang tentu berbeda-beda caranya. Manfaatkanlah hal itu. Gunakan cara terbaikmu agar dirimu tidak tersiksa juga, kan? Maka dari itu, mari keluarlah sejenak dari keheningan. Lampiaskan sejenak apa yang kamu ingin ceritakan. Rehat sejenak dari kesendirianmu. Salam dariku ya, penyendiri.